Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu channel tempat untuk kalian para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Oke, sekarang kita balik lagi ke Marvel. Karena belakangan produk keluaran Marvel ini banyak banget yang baru ya, banyak banget baru-baru rilis. Dan salah satunya ini. Ini adalah SAF Loki ya, yang rilisnya premium Bandai. Jadi ini bukan reguler ya, walaupun kelihatannya kayak reguler. Karena SAF nih udah cukup lama ya, nggak punya Loki. Bukan nggak cukup lama, bahkan nggak pernah punya Loki. Jadi ini figur Loki pertama mereka. Apakah mirip? Mau lihat kayak apa? Ya udah nggak usah lama-lama deh, langsung aja kita unboxing dan review Loki. Let's go! Nah ini dia box art dari SAF Loki yang berwarna hijau banget. Karena memang si Loki ini kan khasnya warna hijau ya. Nah, walaupun si Loki ini premium Bandai alias limited, tapi begitu dibuka dari kotak coklatnya, di dalamnya modelnya open window ya. Jadi kayak rilisan reguler stylenya. Kelihatan di sini ada setengah Loki ya. Terus ada Tesseract, ada Scepter-nya, tapi nggak kelihatan aksesorisnya karena cuma setengah kelihatannya. Terus di bagian depannya ada logo Avengers, Marvel Avengers. Kenapa? Karena memang ini si Loki yang kita dapat ini versi movie Avengers pertama kali, yang mana dia waktu itu masih jadi main villain ya, masih jahat. Terus di bagian depannya kelihatan di sini ada dua langsung, ada artnya Loki di bagian sininya kirinya, di bagian sininya ada foto figurnya. Jadi langsung jadi satu nih ya, nggak dipisah-pisah. Di sini ada logo Bandai, ada premium Bandai. Terus di samping sininya ada foto Loki figurnya, nggak pakai helm. Untuk sebelah sininya ada foto Loki juga figurnya, tapi pakai helm dengan beda muka yang beda. Nah bagian belakang seperti biasa kalau SAF kelihatan figur Loki-nya dan fitur-fitur apa aja yang kita dapetin gitu kan. Kelihatannya cukup lengkap nih ya. Mukanya ada beberapa nih. Sekarang kita coba aja buka ya. Kita coba buka dari sini aja. Set. Nah, ini di dalamnya blisternya, kelihatan ada Loki-nya, terus dia dapat dua muka lagi. Jadi ini dia dapat 3 ya sama kepala yang dipakai tambahan, pakai kepala utamanya. Terus ada banyak aksesoris. Jadi ini si blisternya full banget. Tangannya ada 3 pasang kelihatannya, ada 6. Terus ada tongkatnya, Scepter-nya. Terus bagian belakangnya, kelihatan nih si jubahnya Loki ini kain ya, jadi bye-bye plastik, bye-bye karet. Sepertinya SAF Marvel juga udah gunain kain untuk jubahnya, dan itu malah bertanda bagus banget. Sekarang kita bongkar aja langsung yang di reviewnya. Let's go. Ini dia SAF Loki ya, ketika udah dikeluarkan dari boxnya. Sekarang kita lihat nih Loki-nya. Kalian akan dapat aksesoris yang banyak ya. Pertama kalian dapat 3 pasang tangan, yang tangannya sama semua nih, jadi benar-benar 3 pasang, nggak ada tangan lebihan yang lain-lain. Terus ada ini nih borgol ya, borgol untuk tangannya. Terus kalian dapat Scepter-nya nih 2, ada yang versi kecil, ada yang versi panjang, tinggal disesuaikan aja. Setelah itu dapat Tesseract ya. Jadi karena di film Avenger pertama nih, dia ikoniknya megang Tesseract kan. Jadi di sini kita juga dapat. Ini cuma plastik transparan biru aja sebetulnya sih, nggak ada dalamnya. Terus untuk wajah, dia dapat 2 muka lagi, dapat 2 faceplate lagi. Yang satu ekspresi dia lagi ketawa licik, sama satu lagi ketika motor ditutup. Jadi ini figurnya
mereka siapin juga buat scene yang ketika si endingnya kan Loki ketangkap sama si Avenger, dia akhirnya diborgol nih pakai borgolnya, terus sama si mukanya yang ini, lalu dapat lagi helmnya, ini helmnya dan tiga kepalanya nih kayak bisa nih, tiga mukanya bisa kepasang di helmnya, dan satu lagi rambut belakang tambahan. Dan rambut belakang tambahan ini kalian bisa pasang ketika pakai helm ya, jadi beda sama yang ada di sini. Sekarang kita lihat dulu Loki-nya. Keren sini, finishingnya keren banget, bagus. Pertama si jubahnya udah jelas karet ya, karet yang gak gitu tebel tapi solid. Dia bahkan sampai ornamen dalamnya dibikin ya sama dia, warnanya bagus, ada gold-goldnya. Di sini ada teksturnya, kedengeran kan sore nih, kedengeran nggak? Ini ada teksturnya, jadi nggak polos. Belakangnya ada gurat-guratannya, keren. Goldnya ini juga sama Bandai nggak cuma dikasih warna gold biasa ya, dia dikasih shading hitamnya, ada gelap-gelapnya gitu, ada kotor-kotornya. Jadi nggak kelihatan datar gitu warnanya. Terus yang baru dari lini Marvel sekarang, cape-nya nih udah pakai kain nih. Walaupun ya sebetulnya agak lucu sih bentuk kainnya, jahitannya. Tapi setidaknya ini udah jauh upgrade dibanding kalian dapat cape plastik ya, yang plastik kering yang rawan patah, ataupun karet. Sebetulnya kalau karet sih bagusnya dia posenya bukan pose ya, bentuknya udah fix gitu kan. Tapi kan begitu kalian akan mau posein macam-macam, dia nggak se-fleksibel pakai kain. Jadi ini satu hal yang bagus sih, pakai kain, bahannya bagus, nggak ada double-annya, jadi benar-benar sehelai aja, ujung-ujungnya dijahit. Dan kita lihat nih, sekarang kita akan konsentrasi ke mukanya ya, karena belakangan mukanya SAF Marvel beberapa ada yang fail juga ya. Tapi untuk si Loki ini mukanya buat saya ini bagus banget. Udah 11-12 lah, walaupun shadingnya emang belum maksimal. Tapi kalau misalnya kalian lihat close up baik-baik, si mukanya ini ada shadingnya, ada warna pinknya, ada warna abu-abunya. Jadi begitu dari jauh dia kelihatan lebih bervolume kan mukanya, dan matanya juga bagus. Cukup mirip loh untuk Tom Hiddleston. Jadi dia nggak kayak Kapten zaman dulu ya, yang lebih mirip Vin Diesel dibanding pemeran aslinya. Kalau ini dia mirip. Dan lucunya karena dia rambutnya panjang, si kepala ini nggak satu piece ya. Kepalanya nih, si rambutnya kepisah. Lihat, bisa goyang sendiri nih. Nah untuk si Loki-nya yang versi nggak pakai helm, kalian bisa pakai rambut belakang yang ini. Tapi ya tadi kan ada rambut tambahan di belakangnya. Nah ini untuk versi helm. Jadi punya artikulasi sendiri, lucu juga ya. Sekarang kita coba artikulasinya. Kita akan coba di tangan dulu kali ya. Di bahunya sebetulnya bisa 360 derajat. Cuma karena di sininya ada armor, jadi cukup sampai sini aja. Ya udah cukup luas. Nah ini udah bisa 90 derajat nih, bagus. Kekurangannya dia nggak bisa ke atas lagi karena mentok, nggak masalah. Terus di bagian lengannya dia ini single join ya, single join ala SAF, cuma mentok sampai sini aja. Kekurangannya memang artikulasinya nggak bisa sampai dalam ya, tapi bagusnya adalah dia lebih rapi. Terus untuk pergelangannya kayak SAF biasanya, bisa naik turun, bisa muter, aman ya. Setelah itu di bagian perutnya, nah ini di bagian dadanya dulu, dadanya nggak bisa terlalu banyak gerak sebetulnya, karena ini terlalu seret ya. Ya dadanya nggak bisa terlalu banyak gerak, jadi kagak bisa kanan kiri sedikit aja. Dan untuk bagian pinggangnya ini yang bisa diturunin dikit segini, terus ke belakangnya nggak bisa, sebetulnya bisa agak jauh, tapi karena si jubahnya nggak bisa terlalu jauh ya. Kanan kirinya cukup dalam, bagus. Nah
Yang kurang di sini adalah sendi di pahanya. Kenapa? Di bagian roknya ini, si karetnya, kelihatannya. Ini tuh bahannya memang nggak terlalu tebel, tapi bener-bener tight ya, bener-bener ketat banget nih, bener-bener ketat banget kepasang di sini. Jadi bikin efek kaki kanannya nggak bisa 90 derajat, cuma bisa ini. Mentok. Ini jangan paksain. Kenapa? Karena ini lebih tebal banget, ketat, lebih tepatnya ketat banget. Apalagi kaki kirinya bener-bener cuma lihat ya, set, udah sampai sini aja. Dia elastis tapi nggak terlalu lembut, jadi mending nggak usah dipaksain ya, karena Loki juga nggak perlu pose aneh-aneh ya kakinya. Bisa sedikit dimaafkan, tapi ya harus terima nih cuma segini aja. Terus untuk lututnya dia juga single joint kayak di tangannya, cuma sampai sini aja. Jadi sama ini tangan sama kaki cuma bisa sampai gini aja, nggak bisa terlalu dalam nekuknya. Dan sama di bagian sepatunya juga nggak bisa gerak banyak, ke atas nggak bisa, ke bawah pun nggak bisa, kanan kiri nggak bisa. Bisanya cuma digeser kanan kiri sedikit, karena di sininya dia ada armornya nutupin sampai bawah kan kelihatannya. Dan armornya ini plastik keras, bukan karet. Di kakinya si sepatunya ini benar-benar terbatas ya, kecuali di bagian ujung sepatunya seperti biasa bisa nekuk sih. Oke. Itu artikulasinya. Sekarang kita coba pasang Loki-nya sama aksesorisnya. Kayak apa sih? Oke, sekarang kita akan masang Loki sama aksesorisnya ya. Pertama, jelas kita akan masang tangannya. Jadi dia dapat 3 pasang tangan yang semuanya sepasang-pasang. Nggak ada tangan lebihan lain yang beda. Kita coba pakai tangan yang untuk megang tongkat ya. Caranya seperti SAF biasa sebetulnya. Tinggal dicopot, tarik aja, terus dipasang, ngikutin lubangnya ya. Oke, gampang kan? Nah, berhubung kita lagi pakai aksesoris tangan nih, sekarang kita sekalian bahas ininya, aksesoris borgolnya tadi. Borgolnya. Jadi untuk masang borgolnya nih, ketika kita nyopot bagian tangan, ini borgolnya tinggal diselipin aja di tengah-tengahnya. Kayak gitu, nih kan. Sama sebelah sininya. Jadi untuk masang borgol dua-duanya harus dilepas dulu ya. Terus pasang aja, diselipin, terus pasang lagi tangannya. Sekarang kita coba dulu sih kepalanya. Caranya gini, kepalanya ini kita tarik aja pelan-pelan. Nah, kalau begitu kalian tarik, kelihatannya ada lehernya dan rambut belakangnya nempel, ngikut di lehernya. Dan dia bisa dicopot sini. Jadi lucunya si rambutnya punya artikulasi sendiri, bisa ke kanan kiri. Dan cara ganti kepalanya tinggal ditarik aja sih, tinggal ditarik nih dari rambut atasnya kayak gitu ya. Sekarang kita coba ganti kepala yang dia muka ketawa. Jadi masukinnya dari bawah sedikit, terus pas ini ada lubangnya, dia kayak model kotak gitu, kotak panjang. Setelah bunyi klek, pasang lagi. Begitupun muka yang begitu dia jadi tahanan, itu sama aja cara pasangnya. Tinggal pas tadi kepalanya yang di bagian atas, dilepas faceplate-nya, dipasang lagi mukanya tuh. Gampang ya. Nah, yang agak beda nih ketika harus masang si helmnya. Caranya, ini copot dulu tadi kepalanya dan rambutnya. Jadi untuk masang helmnya, si rambutnya ini harus dilepas dulu. Jadi ganti aksesoris rambut yang satunya lagi. Ini dia rambut satunya lagi.
dia kelihatan bedanya lebih pendek di bagian bawahnya. Kenapa? Karena ya memang ini rambut untuk masang helm. Kita selipin lagi aja. Nah, si helmnya ini di dalam bagian helmnya juga sebetulnya dia punya join yang mirip, bahkan bentuknya mirip sama bagian kepala tadi. Bedanya si ini nggak punya rambut, yang bagian ini berambut kan ya. Terus cara masang kepalanya adalah pertama dibuka dulu nih bagian helm depannya. Nah, terus mukanya kita pasang di packnya. Setelah itu kita tutup. Dan kalau udah kita tadi sebelumnya ganti rambut yang lebih pendek, tinggal dipasin, masukin aja. Agak susah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian maksain pakai kepala yang helm tapi rambutnya masih belum diganti, akan susah karena rambut panjangnya dia lebih tebal di bagian belakang. Jadi begitu kalian diganti pakai yang pendek baru bisa. Keren ya. Dan sekarang untuk aksesoris yang terakhir, kita pakai senjatanya. Tapi untuk sebelum ke Scepternya kita pakai dulu ininya ya, tesseractnya ya. Kita ganti dulu tangannya. Pakai tangan yang jarinya dia kebuka semua nih, kelihatan ya, jarinya kebuka semua. Itu untuk masang tesseract di tangannya. Sebetulnya dia nggak nyengkeram erat ya, dia cuma kayak ya ditaruh aja. Tapi memang gunanya tangan ini untuk Loki untuk memegang tesseract, jadi kanan kiri bisa. Seperti itu. Dan sekarang kita pasang Scepternya ya. Nah, pasang Scepter ini harus agak hati-hati. Ini Scepternya panjang dan pendek. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena untuk mekanisme pasangnya ini, si tiangnya sama si kepala Scepternya harus dilepas. Jadi dia dua bagian terpisah. Untuk ngelepasnya, kalau pertama kali kalian baru buka dari box mungkin agak seret ya, agak keras. Jadi bener-bener harus pelan. Tapi begitu kalian udah sekali buka, selanjutnya sih gampang ya. Cuma karena si ujungnya ini lebih tipis tiangnya dibanding gagang bawahnya, jadi memang harus ekstra hati-hati. Jadi ngelepasnya sebetulnya tinggal gini aja gitu. Dan yang bagian Scepter kecil juga bisa sih, bisa dilepas. Jadi kalian fleksibel mau masang yang kecil atau yang panjang. Cara masangnya adalah ketika udah dicopot, ini kan kalian pakai tangan yang ada lubangnya, itu diselipin aja ke dalamnya. Pelan-pelan, jangan dipaksa, dirasain aja. Nah, setelah itu balik, pasang lagi Scepternya. Ingat jangan kebalik ya. Nah, kayak gini. Pas banget kan ketika kita pasang helmnya, tongkatnya juga yang panjang. Jadi kelihatan lebih berwibawa nih, lebih full armor. Begitu juga untuk yang pendek ya, cara masangnya sama tadi. Jadi nggak ada bedanya. Begitu. Jadi gitu aja aksesorisnya si Loki. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi itu dia unboxing sama reviewnya SAF Loki versi Avenger ya, Avenger movie pertama. Kalau menurut saya Loki ini termasuk salah satu yang keren ya untuk produk SAF Marvel. Kenapa? Ya memang ini Loki pertama ya, Loki pertama di SAF. Akhirnya setelah bertahun-tahun akhirnya keluar juga. Kan yang lain kan Marvel Legends dan lain-lain kita biasanya makainya, akhirnya keluar juga versi SAF. Tapi ya memang munculnya versi waktu dia jadi villain ya, waktu pas di Avenger pertama. Dan saya ngasih apresiasi yang besar ya untuk detailnya, karena di sini dia nggak cuma ngasih cat yang polos aja kayak goldnya, tapi dia juga ada weathering item-itemnya, kotor-kotornya yang bikin lebih bagus.
Terus untuk head sculpt-nya dibanding sama yang keluaran baru ini termasuk salah satu yang paling mirip ya sebetulnya. Jadi kalau bisa dilihat kepalanya aja sih mungkin nggak terlalu mirip, tapi begitu dipasang di badannya dilihat baik-baik cukup mirip Tom Hiddleston lah ya, 10-12 lah. Dan kenapa saya bilang mirip, karena begitu lihat di close up gitu ya, di mukanya tuh ada shading yang walaupun nggak banyak ya, tapi itu cukup ngasih volume mukanya yang bagian terang gelapnya, jadi kelihatan ya memang ini mirip aktornya gitu kan. Beda sama yang kayak beberapa SAF Marvel lain yang shadingnya banyak yang hilang, jadi kelihatannya mukanya datar gitu, kuning atau terlalu putih. Beda sama yang ini, walaupun belum mirip-mirip banget ya. Terus ya tadi si bajunya nih ada detail-detail, ada jaring-jaring segala macam. Terus juga capnya, syukurnya akhirnya udah kain. Dulu Thor keluarnya capnya plastik, itu saya sedih banget sih dulu karena plastiknya plastik kering banget, tipis gitu kan, akan gampang patah gitu. Terus ada yang bahannya karet, bagus, lebih kuat, tapi ya nggak terlalu elastis, dan akhirnya dia memutuskan untuk ganti kain gitu ya. Mungkin biar nggak kalah saing sama pabrikan-pabrikan lainnya yang juga bikin lini Marvel, khususnya Avenger. Jadi sekarang mungkin bye-bye aja ya, bye-bye sama sayap-sayap plastik atau karet. Sekarang kita udah pakai kayak gini. Terus untuk kekurangannya adalah ada beberapa kekurangan yang bisa dimaafkan, tapi ini harus disebutkan kekurangannya, yaitu adalah artikulasi. Memang si tangan dan kakinya hanya pakai single joint, yang bikin artikulasinya sangat terbatas. Tapi untuk kebutuhan kerapihan figurnya itu akan jadi bagus banget kan, bisa kelihatan nih kayak tangannya kan jadi lurus banget. Kalau misalnya dia bikin pakai double joint, akan kelihatan ada garis-garis dan lubang gitu kan, mungkin akan jauh lebih estetis seperti ini gitu. Apalagi Loki juga nggak terlalu banyak pose yang ekstrim gitu, kayak mungkin contohnya Spider-Man atau Captain America. Jadi ini pemilihan yang cukup bijak. Dan yang saya heran kenapa di bagian roknya ini nih, walaupun karetnya nggak terlalu tebel, tapi bener-bener ketat yang bikin pahanya nggak bisa gerak banyak. Itu cukup mengganggu sih, soalnya beberapa pose paha bisa bikin kita nih yang pose akan lebih beragam gitu loh, antara misalnya dia megang tongkat kakinya lagi naik gitu kan, tapi ini nggak bisa gitu, ini cuma maju dikit udah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan terlalu berharap sama artikulasi kakinya, dia cuma bisa berdiri aja, terus dipasangin tongkat atau pasangin tesseract. Ya, artikulasinya cukup mengecewakan, tapi termaafkan sama detail dan hasil yang bagus gitu loh. Jadi gimana menurut kalian soal SAF Loki kali ini? Tulis aja komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like di bawah. Terus juga kalau mau share ke teman-teman kalian atau grup Marvel, grup action figure Marvel, silakan. Jangan lupa untuk dukung kita, subscribe di bawah aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!